Sesudah procurement cycle ya, kita lanjut ke special procurement processes. Jadi tadi itu adalah siklus pengadaan standar. Dalam prakteknya ya ada beberapa jenis pengadaan ya. Nah, di sini kita mempelajari 3 jenis pengadaan yang lain ya. Yang pertama yang disebut dengan stock transfer with stock transfer order ya. Kemudian yang kedua subcontracting, yang ketiga vendor consignment. Apa yang disebut dengan stock transfer with stock transfer order? Stock transfer with stock transfer order ini adalah proses pengadaan barang ya, material dari cabang perusahaan yang lain ya, tapi masih dalam satu perusahaan yang sama. Misalnya perusahaan memiliki gudang ya, gudang yang lain. Di samping ada satu gudang di kota A, atau satu gudang lagi di kota B. Ya, nah kemudian perusahaan misalnya di gudang yang di kota A, dia kekurangan material. Nah, ternyata materialnya itu ada di gudang yang ada di kota B. Nah, maka terjadi perpindahan barang tuh ya, mengirim barang ya dari gudang di kota B ke gudang di kota A. Nah, ini disebut dengan stock transfer with stock transfer order. Ya. Jadi langkah pertama ya di sini perusahaan bagian perusahaan ya atau gudang ya. Taruhlah di sini misalnya ada gudang ya. Di receiving plan ya. Dia mengirim permintaan stock transfer ya. Sebutnya stock transfer order. Ke plan lain ya, issuing plan ya. Plan ini yang memiliki material ya. Nah, plan ini dalam modul logistik ya di SAP bentuknya bisa bentuknya pabrik ya, bisa bentuknya gudang ya. Nah, kemudian dari issuing plan ya, dia akan melihat storage location ya. Storage location ini ya adalah warehouse ya. Kemudian melihat material ya dengan tipe stoknya itu adalah unrestricted use stock. Jadi stok yang bisa digunakan. Karena nanti kita belajar ada berbagai jenis stok di gudang ya. Berbagai jenis stok di gudang, ada stok yang misalnya sedang quality inspection masih diperiksa ya itu tidak bisa digunakan ya. Nah, sementara stok yang bisa digunakan istilahnya ada unrestricted use stock ya. Nah, kemudian dari issuing plan ini dia akan mengirimkan material ya ke receiving plan ya. Dengan menggunakan transaksi namanya transfer stock ya. Nah, kemudian diterima di receiving plan, kemudian nanti masuk di storage location-nya receiving plan. Ya, dia akan masuk misalnya tergantung nanti dari setting system. Apakah setting sistemnya dia masuk dulu di stock in quality inspection ya. Nah, kalau kita setting di sistemnya itu dia masuk dulu stock in quality inspection, artinya material-material dari issuing plan ini akan dicek dulu ya. Akan dicek dulu ketika sudah selesai dilakukan pengecekan. Kalau misalnya lolos ya, lolos quality inspection, dia bisa masuk di unrestricted use stock. Ya, jadi stok yang bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya ada masalah ya, maka dia masuk di block stock. Nah, ini yang disebut dengan stock transfer with stock transfer order. Artinya pengadaan barang ya dari plan lain ya, tapi masih dalam satu company code ya, atau masih dalam satu perusahaan. Yang kedua adalah subcontracting ya, atau subkontrak. Nah, di sini kita ya melakukan transaksi PO. Ya, melakukan transaksi PO ke pihak lain ya yang disebut dengan subkontraktor ya, subkontraktor. Ya. Nah, ketika kita sudah membuat PO ya, kemudian
disepakati ya, kita bisa mengirimkan komponen-komponen ya yang nanti akan dibuat ya atau dimanufaktur sesuai dengan jenis barang yang dipesan ya di subkontraktor. Ya. Ketika sudah selesai dimanufaktur, ketika sudah selesai dibuat, maka dikirimkan ya finish produknya atau finish materialnya kembali ke perusahaan kita ya dan masuk di storage location. Ya. Nah, ketika sudah good receipt ya, good receipt dari subkontraktor dia akan mengirimkan invoice. Ya, dilakukanlah invoice verification ya untuk mengecek tadi ya apakah tagihannya sesuai tidak dengan barang yang sudah dikirim. Nah, dari gambar ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa subcontracting itu adalah proses pengadaan ya yang melibatkan proses pengerjaan barang ya yang melibatkan pihak lain ya. Nah, di mana vendor ini mengerjakan produksi atau manufaktur dari barang yang kita pesan. Nah, sementara kita bisa mengirimkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan manufaktur barang tersebut. Ketika sudah selesai, maka dari pihak subkontraktor dia akan mengirimkan tagihan ya untuk kemudian dibayar ya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini disebut dengan subcontracting. Yang ketiga adalah vendor consignment ya. Sering juga kita mendengar istilah konsinyasi. Nah, di sini dari perusahaan ya, perusahaan kita misalnya di sini ya, bagian purchasing dia akan membuat purchase order dengan info record dengan kodenya itu adalah consignment ya. Ya. Nah, kemudian dari consignment vendor dia akan menerima PO ya untuk konsinyasi, kemudian akan mengirimkan material ya. Akan mengirimkan material. Nah, tapi ketika mengirimkan material ya tidak diikuti dengan invoice. Ya, tidak diikuti oleh invoice. Nah, kemudian di inventory management ya dilakukanlah good receipt ya dari consignment material ini. Lalu masuk di consignment stock. Jadi kan sudah dijelaskan ada beberapa jenis stok ya. Nah, ini masuk di consignment stock. Jadi stok khusus untuk barang-barang konsinyasi. Ya. Nah, perusahaan kita ya bisa mengambil barang-barang konsinyasi ini ya dari consignment stock ya. Dan ini adalah barang-barang yang harus dibayar ya atau menjadi liability ya. Nah, invoice verification atau tagihan itu berdasarkan barang-barang ya atau material yang digunakan saja ya. Jadi settlement of consignment liabilities ini ya. Nah, ini adalah hanya barang-barang yang digunakan dari consignment stock. Jadi tidak semua barang ya, walaupun di sini kan dikirim barangnya mungkin melebihi ya dari barang yang diambil. Tapi yang dibayar adalah yang digunakan. Nah, itu disebut konsinyasi. Kemudian barang-barang yang tersisa seperti apa di sini? Nah, ini barang-barang yang di sini ya, itu masih milik dari consignment vendor. Jadi secara value ya, dia milik consignment vendor ya. Tetapi secara stok sudah masuk di stoknya kita ya. Di inventory management kita sudah ada stoknya sekian gitu kan. Jadi bisa kita pakai. Tetapi tidak masuk di accounting ya. Tidak diakui sebagai barang punya kita. Nah, ketika barang itu kita gunakan ya, itu menjadi liability ya. Masuk di
barang yang harus dibayar nanti di sini. Itu adalah vendor consignment. Baik,